Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Febrianto dari Manajemen Pendidikan Islam 4A dengan NIM 12207193022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Indah Homsia, SAG MPD. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen. Manajemen dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani, atau mengelola, sehingga dapat disederhanakan bahwa manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada 4 fungsi dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Merupakan proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi. Kemudian ada actuating atau pelaksanaan, yang merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai. Untuk yang terakhir adalah controlling, yaitu kontrol atau evaluasi. Merupakan fungsi manajemen untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja organisasi. Manajemen juga dapat dikategorikan dalam berbagai arti. Yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu, yaitu manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu dalam sebuah kepemimpinan sebuah kemampuan untuk menjalin hubungan antara manusia agar dapat menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah manajemen sebagai profesi. Bisa dikatakan manajemen sebagai profesi karena dalam manajemen sendiri terdapat sifat-sifat profesi. Yang terakhir, manajemen sebagai proses. Manajemen merupakan suatu proses karena terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu konsep etika. Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Untuk fungsinya, yang pertama yaitu tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai satuan moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis, ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Kemudian untuk manfaat dari etika yaitu pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Yang ketiga,
dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu masalah sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Selanjutnya untuk tujuan etika sendiri yaitu pertama untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Untuk kode etika adalah nilai-nilai atau norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur dan menjadi pedoman tingkah laku yang baik. Etika yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk akan mencerminkan perilaku yang buruk. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan usaha yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma. Juga mencakup terkait bagaimana seorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Untuk etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah jujur. Jujur merupakan suatu kunci paling penting dalam mendapatkan kepercayaan. Jika ingin mendapatkan kepercayaan dari seorang konsumen, maka seorang pebisnis harus memegang teguh prinsip kejujuran. Yang kedua ada integritas. Integritas merujuk pada memiliki karakter yang konsisten yang ditunjukkan dengan penyelarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga adalah akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya serta tidak keberatan menerima gugatan atas hasil pekerjaannya yang kurang. Untuk yang keempat adalah loyalitas. Seorang wirausahawan haruslah setia kepada usaha yang dijalani, kepada tim, bahkan pada diri sendiri. Yang terakhir adalah peduli. Rasa peduli memiliki arti bahwa seseorang tersebut sadar bahwa segala tindakan yang ia lakukan akan memiliki dampak pada semua orang yang berada di sekitarnya. Baik, yang keempat yaitu mengenai konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas produksi, perdagangan, barang dan jasa, sedangkan kewirausahaan Islam dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Kemudian untuk tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan dalam Islam bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahaan serta bangsa dan negara dengan berpedoman pada etika Islam seperti halnya kejujuran, sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses.
Sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha yang pertama yaitu motivasi untuk berprestasi. Motivasi merupakan dorongan, hasrat atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah selalu perspektif. Mencerminkan bahwa seseorang wirausahawan harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas tinggi, yaitu mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Yang keempat, berkomitmen dalam pekerjaan. Yang kelima, berperilaku inovatif tinggi. Kemudian memiliki etos kerja dan tanggung jawab, mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain, berani menghadapi risiko, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausahawan perlu memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi keadaan rugi maupun keadaan untung besar. Sehingga seorang wirausahawan harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat dalam diri seseorang wirausahawan tersebut, seperti percaya diri, mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, pemberani, disiplin, dan rajin. Untuk selanjutnya yaitu mengenai etika menemukan peluang-peluang usaha. Peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang ataupun kekayaan, atau yang berhubungan dengan finansial. Dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dengan mengembangkan kreativitas ataupun inovasi untuk dapat memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang ada. Etika terkait menemukan peluang usaha harus berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam dunia usaha, semua pihak tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek tipu menipu, manipulasi, markup, dan sebagainya tidak akan terjadi jika dilandasi etika yang dijunjung tinggi. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha sangat berperan penting. Seorang wirausaha dituntut mampu berkreativitas dan berinovasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya, apalagi menghadapi tuntutan pasar yang keadaannya dapat berubah-ubah.